Perkenalkan, nama saya Ica Fadilasari, bisa dipanggil Ica. Nah, pada pertemuan hari ini, saya akan membahas dan menjelaskan mengenai apa itu morfologi. Jadi, saya akan membahas morfologi secara garis besar, ya. Istilah morfologi dan objek kajian morfologi itu apa saja. Nah, namun sebelum saya menjelaskan, mungkin kita bisa berdoa lebih dahulu ya agar ilmu yang akan saya sampaikan ini akan bermanfaat untuk teman-teman. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai morfologi. Selanjutnya setelah pemaparan selesai, nanti teman-teman akan mengikuti tes formatif ya. Nah, tes formatif sendiri nanti untuk mengukur kompetensi teman-teman setelah memahami materi dari saya. Nah, saya mulai saja. Nah, di Salendia ini, teman-teman pasti sudah melihat ya, ada gambaran sekelompok orang. Ya. Sekelompok orang ini melakukan interaksi atau komunikasi. Nah, kita sendiri ya, sebagai makhluk sosial, kita itu tidak bisa hidup sendiri. Pasti kita membutuhkan orang lain. Nah, ketika kita membutuhkan orang lain, kita itu berinteraksi, gitu, berkomunikasi. Apa itu komunikasi sendiri? Ya, jadi komunikasi itu proses menyampaikan sebuah informasi. Ya. Ketika menyampaikan informasi, berarti kita itu berinteraksi. Gitu. Nah, interaksi dengan apa? Interaksi itu membutuhkan alat, teman-teman. Ya, alat itu media, perantara. Apa medianya ketika berkomunikasi? Nah, medianya yaitu bahasa. Ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ketika berbahasa, berkomunikasi, nah pasti kita sering mengucapkan atau mendengar sebuah kalimat. Nah, kalimat yang kita lontarkan, yang kita tuturkan, itu pasti terdiri dari beberapa kata, ya kan? Tidak ada kalimat tanpa kata. Dengan kata lain, kata-kata atau sekelompok kata itulah yang membentuk sebuah kalimat. Jadi prosesnya seperti ini. Kita nggak akan menemukan kalimat tanpa kata, ya. Nah, selanjutnya, nah ini ada dialog nih. Ada dialog Pak Ahmad dan Bu Ahmad. Pak Ahmad menuturkan, Bu, anak-anak kita kemana ya? Tampaknya sepi. Setelah itu Bu Ahmad menjawab, itu sedang bermain di sebelah rumah pulang pagi ya. Nah, teman-teman bisa mencermati ya dialog dari Pak Ahmad dan Bu Ahmad ini. Nah, setelah teman-teman mencermati dialog di Salindia ini, nah, kalimat yang dilontarkan oleh Pak Ahmad dan Bu Ahmad ini terdiri dari kata-kata. Nah, kata-kata yang dilontarkan ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, ya. Apa bentuk yang berbeda-beda itu? Sebagian kata-kata itu memiliki bentuk yang paling sederhana. Coba dilihat, apa bentuk sederhana dari dialog kalimat yang dilontarkan Pak Ahmad dan Bu Ahmad ini? Bentuk sederhananya kita cari dulu. Apa itu bentuk sederhana? Nah, bentuk sederhananya ada kata bu, ya, di, dan ke. Nah, selain bentuk sederhana, juga ada bentuk yang agak lebih besar lagi. Ya. Kita, mana, sepi, pulang, pagi, sedang, dan rumah. Nah, selain bentuk yang agak lebih besar, ini ada bentuk yang mungkin lebih kompleks. Nah, anak-anak tampaknya bermain. Nah, anak-anak ini kan
ada yang namanya reduplikasi, pengulangan, tampaknya saja sudah mengalami imbuhan, ya kan? Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya kata-kata yang dipakai untuk membangun kalimat dalam dialog di atas ini memiliki bentuk yang beda-beda. Nah, peristiwa bahasa ya yang dilontarkan Pak Ahmad dan Bu Ahmad ini mungkin sering kita jumpai gitu loh di sekeliling kita, di lingkungan kita itu kita sering menjumpai dialog-dialog seperti ini gitu kan. Nah, mungkin juga ada peristiwa bahasa yang mungkin bahasanya itu lebih kompleks, lebih variasi ketimbang dialognya Pak Ahmad dan Bu Ahmad ini gitu. Karena bahasa ini kan universal gitu kan ya. Nah, selanjutnya ada contoh lain ya. Ada kata main. Kata main sendiri itu mempunyai turunan yang sangat banyak ya. Ada bermain, bermain-main, permainan, memain, ya, memainkan, dimainkan, supermainan dan sebagainya. Tampaknya juga ini mempunyai kata tampaknya yang pada dialog di atas tadi. Nah, ini mempunyai turunan juga ya. Kata dasarnya yaitu tampak, punya turunan tampaknya, menampakkan, ditampakkan, penampakan, dan tertampakkan. Nah, aneka bentuk kata yang tersebut ini merupakan satu hal yang menarik bagi orang bahasa. Ya, bentuk kata yang berbeda-beda tersebut ternyata dibangun dari unsur-unsur yang sebagian berulang sama dan sebagian lagi itu berbeda. Nah, contoh kata mengajar, ya, ini berbeda dengan kata diajar. Kenapa berbeda? Karena unsur-unsur yang membentuknya ini berbeda, teman-teman. Meskipun kata mengajar dan diajar ini mempunyai kata dasar yang sama, yaitu kata ajar, tapi mereka ini berbeda. Kata mengajar dan diajar ini berbeda. Mengapa berbeda? Karena kata satu, kata mengajar itu mendapat imbuhan meng, sedangkan kata diajar ini mendapat imbuhan di. Ya. Nah, kedua kata itu sama-sama memiliki bentuk yang saling tidak dimiliki satu sama lain. Contoh belajar, pelajar, pelajaran. Kata ajar itu mempunyai turunan yang sangat banyak ya. Belajar, pelajar, pelajaran, pengajar ya, pengajaran, mengajarkan dan diajarkan. Nah, kata tersebut memiliki unsur kata dasar yang sama yaitu ajar dan memiliki unsur-unsur yang selebihnya membedakan satu sama lain. Nah, di samping bentuk kata yang berbeda, juga memiliki arti atau makna yang berbeda. Ingat ya, karena yang ditunjukkan atau yang ditandai oleh bentuk kata yang berbeda-beda tersebut. Contoh kata belajar, pelajar, pelajaran, pengajar, pengajaran, apalagi mengajarkan dan diajarkan. Mungkin banyak turunan yang lainnya ya. Nah, ini memiliki makna yang berbeda karena bentuknya itu berbeda, satu bentuk yang berbeda ya. Kalau bentuk yang berbeda, maknanya juga pasti berbeda. Nah, hal itu menunjukkan bahwa setiap perbedaan bentuk kata membawa perbedaan arti. Kalau bentuknya saja berbeda, pasti maknanya juga berbeda ya, teman-teman. Contoh, kata belajar. Nah, kata belajar ini apa? Mempunyai arti kegiatan untuk memperoleh sesuatu, memperoleh ilmu, itu belajar. Kalau pelajar mempunyai makna orang yang sedang menimba ilmu, khususnya di bidang akademik ya, ini baru bisa dikatakan sebagai pelajar. Nah, kata belajar dan pelajar sendiri itu karena bentuknya berbeda, pasti maknanya juga berbeda, meskipun kata-kata ini memiliki kata dasar yang sama, yaitu ajar. Terus ada kata pelajaran. Pelajaran mempunyai arti yaitu sesuatu yang diajarkan. Nah, sedangkan pengajar ini orang yang mengajarkan ilmu. Nah, ini pengajar ya.
mengajar ini khusus untuk bidang akademik ya. Nah, selain bentuk dan makna, ada dua itu tadi. Nah, ini ada golongan atau kelas kata. Nah, di samping ciri bentuk dan arti yang berbeda-beda, ini memungkinkan memiliki golongan yang berbeda-beda pula, gitu ya. Ada bentuk, makna, dan golongan atau kelas kata. Nah, contoh, kata belajar, diajar, diajarkan, mengajar, dan mengajarkan, ini termasuk golongan kata verba. Verba itu apa? Verba itu kelas kata kerja. Nah, sedangkan pelajar, pengajar, dan pengajaran, ini termasuk kelas kata nomina, ya, atau kata benda. Nah, adanya aneka bentuk, ya, arti atau makna sekaligus kelas kata. Nah, ini menarik perhatian ahli bahasa sejak awal sejarah ilmu bahasa sampai sekarang. Karena kenapa? Jadi ilmu morfologi itu nggak langsung ada gitu. Prosesnya seperti ini, sejarahnya seperti ini gitu ya. Karena peneliti tertarik dengan aneka bentuk, arti, dan kelas. Akhirnya dari awal mulai ini muncullah salah satu cabang ilmu bahasa linguistik yang disebut morfologi. Nah, jadi morfologi sendiri yaitu merupakan ilmu yang menyelidiki struktur kata, perubahan golongan, dan arti kata akibat adanya perubahan struktur tertentu. Nah, sekarang itu istilah dari morfologi, mengkaji tentang seluk struktur kata dan perubahan golongan atau arti. Ya. Sedangkan perlu diingat objek kajian morfologi yaitu kata, ada dua ya. Yang pertama kata. Nah, oleh karena itu kata-kata di dalam suatu bahasa menampakkan ciri bentuk atau struktur yang berbeda-beda. Dimungkinkan kata-kata itu memiliki unsur yang berbeda pula. Nah, objek kajian kedua ya, setelah kata ada morfem atau unsur bagian kata. Nah, jadi objek kajian morfologi ini ada dua. Yang pertama kata dan yang kedua adalah morfem. Nah, ini kedudukan setelah ini ada kedudukan morfologi di bidang ilmu linguistik. Karena morfologi sendiri itu termasuk cabang ilmu linguistik ya teman-teman ya. Jadi sebelum teman-teman mempelajari tentang morfologi, teman-teman harus mempelajari tentang linguistik terlebih dahulu gitu ya, linguistik umum. Nah, dalam linguistik umum nanti teman-teman akan mempelajari tentang fonologi. Jadi harus urut ya, harus runtun gitu ya. Nah, setelah fonologi teman-teman akan mempelajari tata bahasa yang di situ ada morfologi, terus ada sintaksis. Setelah itu ada semantik, pragmatik dan sebagainya. Jadi itu ya. Kedudukannya yang morfologi dalam linguistik seperti ini. Nah, objek kajian morfologi tadi kan ada kata, terus ada morfem, ya. Di sini morfem ini ada dua ya, ada morfem bebas dan morfem terikat. Kenapa kok ada morfem bebas dan morfem terikat? Karena satuan lingual terkecil tidak dapat dibagi lagi atas satuan-satuan bermakna yang lebih kecil kecuali menjadi fonem-fonem yang tidak bermakna. Ya. Contoh kata belajar morfem ber ini termasuk morfem terikat. Sedangkan kata ajar sendiri termasuk morfem bebas. Kata belajar ini kan bisa dibagi, dipecah gitu loh teman-teman ya. Jadi imbuhan ber ya ini termasuk terikat, sedangkan ajar sendiri termasuk morfem bebas. Karena ajar morfem bebas ini termasuk kata dasar. Nah, imbuhan ber ketika bertemu dengan ajar dia akan berubah menjadi ber ya, karena alomorf dari ber itu ada ber ya, varian itu alomorf teman-teman. Jadi imbuhan ber sendiri mempunyai 3 alomorf ya, ber, bel, dan ber.
gitu ya, perlu diingat. Nah, kecuali menjadi fonem-fonem ini. Nah, tapi kalau fonem-fonem itu termasuk kajian dari fonologi ya. Jadi kalau morfologi itu fokusnya ke bukan bunyi ya. Jadi morfologi ini fokusnya ke kata dan morfem. Nah, ini ya. Objek kajian morfologi ada kata. Kata di sini menjadi satuan lingual terbesar dalam kajian morfologi. Kalau dalam morfologi, tapi kalau dalam sintaksis, kata ini termasuk satuan kajian yang terkecil. Beda ya. Karena sintaksis itu objek kajiannya sudah berupa kalimat. Tapi kalau morfem ini hanya kajian terbesar itu kata, yang terkecil itu morfem. Ya. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai apa itu morfologi dan objek kajian morfologi. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan membahas tentang apa itu proses morfologi. Jadi, pertemuan ini cukup sampai di sini. Nah, tapi setelah ini teman-teman akan mengikuti tes formatif. Ya. Akan saya share untuk tes formatifnya. Jadi teman-teman silahkan mengambil kertas dan ballpoint untuk menjawab 10 soal dari saya. Silahkan, persiapan. Nah, silakan teman-teman menjawab tes formatif dari saya. Nah, ini soal nomor 1 ya. Silakan dijawab. Bidang kajian morfologi adalah soal nomor 2. Nah, setelah itu ada soal nomor 3. Nah, untuk pertanyaan nomor 4, 5, dan 6, teman-teman harus memilih pilihan di atas. Pilihlah A jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Pilihlah jawaban B jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Ya. Pilihlah C jika pernyataan benar, alasan salah satu jika pernyataan salah, alasan benar, dan jawablah D jika pernyataan dan alasannya salah. Ini untuk nomor 4, 5, dan 6. Nah, selanjutnya untuk nomor 7, 8, 9, dan 10, ya. Ini pertanyaan terakhir. Nah, jawabannya ada di sini, di atas. Jadi, pilihlah A jika 1 dan 2 benar. Pilihlah B jika 1 dan 3 benar. Pilihlah C jika 2 dan 3 benar. Dan pilihlah D jika 1, 2, dan 3 benar. Nah, jika sudah menjawab,
Silahkan teman-teman mencocokkan kunci jawabannya dengan kunci jawaban yang ada di salin dia ini, ya. Ini kunci jawaban. Silakan teman-teman mencocokkan jawaban kalian, ya. Jawaban nomor 1 yang benar adalah jawaban C, nomor 2 adalah D, dan sebagainya. Nah, ini nomor 6, 7, 8, dan 8, 9, dan 10. Nah, jika dirasa sudah mencocokkan, lalu kemudian teman-teman akan menghitung jawaban yang benar dengan rumus sebagai berikut. Nah, nanti jika nilai teman-teman mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, nah teman-teman akan meneruskan ke materi berikutnya. Ya. Sampai di sini pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi ketemu lagi di materi berikutnya. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.